suatu amal kebajikan. Bahkan apalagi yang bisa menghalangi kita dari api neraka, wa a'malil birri. Nah, ada amal kebajikan. Kata papaya itu kipas angin udah kotor aja banyak debunya. Kalau seandainya tidak dibersihin, kan motornya kurang cepat, kurang kencang, keduanya kurang begitu dingin. Kasihan bagi yang ngaji, dibersihin. Itu pun sedekah, sama halnya. Aduh, di masjid ini kebetulan umpamanya kotor, bekas pengajian, ada yang nyapin, itu pun sama sedekah. Wa amalil birri, amal kebajikan. Itu bakal menghalangi kita dikoyatan antara kita dengan neraka jahanam. Jadi ada penghalang itu. Apalagi yang namanya ngaji mah itu adalah amal birri. Di sini mah saking dianggap sedikit dan kecilnya, walau kana al-ittiqa'il majbur bi syikki tamratin. Walaupun untuk menghalangi kita dengan api neraka jahanam, Pak Ibrahim, walau bisyikki tamratin, walaupun dengan hanya sebutir kurma. Bisyikki tamratin, satu butir kurma yang disedekahkan, itu Bapak Maisa bisa menghalangi kita daripada neraka jahanam, Mas. Ya Allah. Makanya ya kalau kita lihat Pak, yang namanya di Mekah, di Madinah, apalagi mereka negara kaya, tapi rasa keinginan untuk bersedekah itu tidak ada batasan yang cukup itu nyumbangin air minuman juga sama kontainer. Ya kaji nama, Masya Allah diurang tarik di mana? Mayan lagi di statusnya di mana ya Allah Robi kekumaha baru dasar lillahi ta'ala Allah. Walau bisyikki tamratin dah. Ini mah kita umpamanya ada permen satu. Nah, kata Pak Jinjar nih daripada ngaji ngantuk nih, permen nih. Nah ini disedekahkan udah itu jadi sedekah. Nah, sababna ya itu yang penting mah apapun di sini juga kata dia yang penting lillahi ta'ala karena Allah subhanallah. Walau di sini kita perhatian. Bagaimana kalau seandainya fa'ilan lajidu mau bersedekah umpamanya dengan uang kagak ada. Bersedekah sain dengan makanan orang di rumah ini. Bersedekah dengan tenaga di sekolah boro-boro itu tenaganya fa'ilan lajidu, maka kalau seandainya kamu tidak menemukan atau kemagihan karena apa? Difafi isan atau syar'an, karena dalam ketidakberdayaan bolehkah dengan yang lain pabi kalimatin thayyibatin, maka dengan ucapan yang lemah lembut kemudian dengan ucapan yang tidak menyinggung orang lain, dengan bahasa yang halus, dengan tutur kata yang baik kepada orang lain, itu pun sedekah. Ditanya apalagi kalau orang Sunda ya, kalau Jawa itu Jawa Solo, kalau orang Sunda ya seperti Sunda Weta dan dalam tong gimana nih kalau ketebakan ini kalau mohon mangga cari gitu kan dia Cikarang mana dia makanya kami di terminal lain Bekasi Bajung yang di terminal Bekasi beda di Bantul Bersani dia itu sekarang mah was beromosan mah dari mana kasih makan pulang Rudi ada orang dia mah jangan bergerak gitu kan hati ini kalau kita sih nggak begitu kita ada di rumah taking out dicari mana sih ada supaya pas gitu. Nah maka dipadu kalimatin thayyibatin, maka dengan ucapan-ucapan yang baik. Bahkan kita lihat lagi ke dalam syarahnya, itu semua adalah kalau kita berucap, berperilaku, bertutur yang baik, fa innahu sababun lin najati minan nar. Itu menjadi penyebab Bapak Repa, Mas Kunis pada kita memilih minan nar, menjadi keselamatan minan nar. Fa innahu sababun lin najati minan nar, menjadi penyebab keselamatan minan nar dari api neraka. Jadi kalau tidak ada yang kita melimpahkan, sedekahkan, maka dengan ucapan
yang baik, dengan perilaku yang baik, insya Allah itu pun sama halnya menjadi penyebab dari neraka. Bahkan masih lanjut ke bawahnya, wa'ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalian lihat tadi, camkan ini jadi dalil untuk bersedekah kepada orang yang meninggal, dalam arti untuk tahlilan atau untuk kita menyedekahkan dikhususkan untuk yang meninggal. Kalau seandainya ada orang yang memprotes dengan adanya acara tahlilan ini nih dalilnya. Nih, saya bakal sebab itu tolong coba dicamkan. Wa'ani Nabi langsung ini tidak hadisnya itu tidak mutawatir, dalam artian tidak lewat sahabat langsung dari baginda Nabi. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi? Annahu qala tasaddaqu ala anfusikum, bersedekahlah kalian, bermanfaat ala anfusikum, untuk diri kalian. Jadi orang bersedekah apa itu? Ngasih uang, ngasih apapun. Nah, itu adalah bermanfaat, berguna bagi kita. Di antaranya penghalang daripada api neraka jahanam. Satu. Yang kedua, wa ala amwatikum, dan untuk orang-orang yang meninggal pada kalian semua. Nah, ini menjadi dari bukti Abdurrahman bahwa sedekah ketika 3 harinya, 7 harinya, kemudian 40 harinya, 100 tahun dan lain sebagainya itu bermanfaat, berguna. Wa ala amwatikum, hadisnya sahih dari baginda Nabi, halaman 28 dalam syarah kitab Tadbirul Qaul. Nah, itu Qaulin. Kalau seandainya Pak Kumis ada yang melarang, umpamanya tahlil. Tahlil itu dilarang bagi siapa? Bagi yang tidak mampu, karena tahlil itu bukan wajib. Jadi kalau saya kagak mampu, jangankan untuk bersedekah kepada orang lain, untuk keluarga dirinya juga tidak mampu, karena tahlil itu tidak wajib. Dan bukan wajib hukumnya juga. Di sini juga hanya dianjurkan untuk mengadakan tahlilan, dalam artian setelah tahlilan itu kemudian makan yang ada, atau wajarlah namanya ada tamu dijamu gitu kan. Nah, itu bermanfaat bagi siapa? Wala amwatikum, bagi orang-orang yang meninggal. Jadi ketika kita tahlilan, kalau seandainya mampu Pak Andin, kita ada buah-buahan ataupun apa itu dimakan, itu semuanya juga bermanfaat bagi orang yang meninggal. Nah, ini dalilnya. Wa ala amwatikum. Bahkan di sini kalau seandainya bersedekah kita tidak ada makanan, boro-boro potong kambing, boro-boro ada hidangan, apa-apa walau bisurbati ma'in, walaupun hanya dengan seteguk minuman. Habis tahlil teh, dikasih air mineral kayak gini. Tapi jangan, besoknya kagak datang lagi. Aneh. Jemaah selalu fakta, kaji. Besoknya kagak datang lagi, kenapa? Kemarin aja cuma dikasih minum doang. Nah, itu yang salahnya di situ Pak Maman. Di sini saking pinginnya bermanfaat, berguna sedekah kita kepada manusia yang meninggal. Seandainya kita tidak punya apa-apa, ilang takdiru, seandainya kita tidak punya apapun, walau bisurbati ma'in, walaupun hanya segelas air aqua, udah kasihin aja. Punya itu, nah misalkan begini, saya punya satu dus minuman mineral ini dikasih untuk acara maulid ya, mudah-mudahan paling sampai kepada almarhum Anu bin Ahmad gitu. Kalau bisurbati ma'in, bagaimana itu dengan air mineral juga kan harus dibeli. Satu dusnya berapa? Kalau 2.000, 1 kopek nggak punya. Fa'ilam takdiru ala dalika fabi ayatin min kitabillahi ta'ala. Kalau seandainya dia tidak mampu memberikan sedekah dengan berupa makanan dan minuman, tidak mampu mah fabi ayatin min kitabillah, dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Jadi nggak usah sama orang lain, kalau kita nih. Ya Allah, orang lain kaya, aina nabil ke banda tetangga jamaah pengajian, tetapi keterbatasan dan kemampuan dan tidak ada, cukup susah Al-Fatihah itu, baca Al-Fatihah atau qul huwallahu ahad sampai seterusnya. Kalau mudah-mudahan disampaikan kepada almarhum, itu pun sama hanya bermanfaat. Wa ala amwatikum, bagi orang-orang yang meninggal. Gitu. Nah,
Kemudian bagaimana boro-boro baca mulu, boro-boro baca Al-Quran, itu bisa baca Fatihah ge, patalu keruai, guril maghrib, gurawil maghribi, aduh kumaha Ihdinas siratal ihdinas tarotol, bacanya kesalahan. Kalau saya kagak bisa baca Al-Quran juga, tak ilam ta'alamu syai'an minal Quran, umpamanya ayeuna diajar orang baca Al-Quran itu bisa menit, fad'u lahum bil maghfirah, maka berdoalah untuk meminta ampunan kepada orang yang sudah meninggal. Ya Allah, mudah-mudahan diampunan dosana. Cek bahasa orang teh almarhum anu bin anu itu cukup eta ge. Namun teu mampu dari yang atas materi. Sedangkan teu mampu baca Al-Quran tidak mampu, maka berdoalah yang baik. Allah maghfirlahu warhamhu, lamun bisa mah, mun teu bisa mah secukup bahasa urang. Ya Allah, mudah-mudahan dihampura dosa bapa urang, ma urang, itu cukup itu oke. Nah, fa'ulahu bil maghfirah war rahmah. Mudah-mudahan si dicampur di alam barzakh, nah itu pun adalah disampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji Allah paling bawah. Fa innallaha wa'adakum bil ijabah, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa'adakum berjanji al ijabah untuk menyampaikannya. Yakinkan kurang yang mohon. Jangan sampai seandainya kurang terbawa umpamanya dengan pemahaman yang tidak bisa disampaikan apapun yang kita lakukan terhadap orang yang meninggal. Isi gitunya. Ya itu mah terserah mana baik. Itu mah nanti pendapat masing-masing, pemahaman masing-masing. Kita tidak saling menyalahkan, silahkan saja. Akan tetapi bagi kita yang terbiasa baca yasin, baca hadiah, baca tahlil, ataupun apa namanya istilahnya 3 hari dan 7 hari seterusnya, nah ini adalah yang menjadi dalilnya. Bahkan Allah berjanji, fa innallaha wa'adakum al-ijabah, Allah berjanji akan mengijabah doa-doa kita. Artinya bakal disampaikan kepada almarhumah. Kalau saya tidak disampaikan, tidak dianjurkan dan ada larangan, kenapa di dalam khutbah Jumat itu menjadi syarat rukun khutbah mendoakan kepada orang yang beriman laki-laki dan perempuan? Allahumma ighfir lahum, ya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Kan Ustaz Salim ada bahasa itu. Kenapa Nabi menyarankan di dalam kitab Ilmu Fiqih dalam khutbah itu harus menyampaikan seperti itu? Artinya berarti bahwa dengan adanya Allahumma ighfir lil mu'minin, mendoakan kepada orang beriman, itu diijabah. Itu menjadi dalil bagi kita. Itu beda, itu saya jauh-jauh. Dan ini tertera di dalam kitab, ada fi Riyadhus Shalihin, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mencepatnya dia ada dalam kitab Bukhari, waduh, tipis banget kan itu percaya. Kanal begini kita Riyadhus Shalihin. Saya mengaji, alhamdulillah udah ada logatnya ngajian. Asal kabur ngajina, ya Allah, tambah lagi rasa pada tahunan bener-bener. Itu kalau seandainya ini dianggapnya hadisnya hadis tidak sahih, hadisnya ini adalah hadis palsu atau dan lain sebagainya. Itu ya Pak ya. Jadi sedekah itu benar-benar apa namanya berguna, bermanfaat bagi kita, termasuk bagi orang-orang yang sudah tidak ada. Jadi kita bisa begini, istilah orang sini maka kadang-kadang kalau bulan Ramadan saya juga Pak jadi dulu heran kan orang rek nyalinan kolot gitu bulan puasa. Nyalinan kolot mana? Ya bagus nyalinan kolot dan Gus Tuwud. Termasuk juga di Sulawesi nya apa di mana Ustaz Salim? Anu nanti nenek-nenek gitu teh dengan ada Mas Kumis jadi diganti bajunya, ini diganti pakaiannya karena mereka kan tidak dikubur. Itu aja dari Sulawesi aja seperti itu. Tapi kata saya itu bagus, kata nggak bagus. Cuma masa iya ini orang beli baju anu halus, anu halus, umpama nanti baju koko anu halus, dari ke abahna, ke akina, ke kuburan. Nah ulah itu membazir. Allah yang nyampe pahala, dari ke ustaz, dari ke kiai, dari ke sholat supaya dimanfaatkan. Nah, ketika ngasihnya, orang lihat tina hati ya Allah, orang yang rek nyedakohkeun di saru, ya baju koko, jeung pecina, mudah-mudahan pahalana nyampe ke almarhum anu bin anu itu. Disopkeun Pak.
Da urang lamun ayeuna ngadoake kudu disolkeun, nabi solkeun teh kudu aya pulsa, kudu aya kuota, mun baheula kudu aya perangko. Lamun ayeuna teu aya kuota, teu aya ayeuna pulsa, teu aya perangko, moal nyampe ka alamat mah. Jadi kalau seandainya kita setelahnya baca Al-Quran, kemudian baca Yasin, ataupun baca Fatihah, baca doa, ya mawan jika nanti di akhirnya. Mudah-mudahan ya Allah bacaan itu tadi, bacaan akhirnya Fatihah, bacaan Yasin, sing disampaikan ke almarhum anu bin anu. Itu namun bisa bahasa Arab Yasin gimana? Allahumma jal wa ausil, min latawabima, minal Yasin, wa kahli, wa kahmi, dan sebagainya, khususan ila rulisah. Itu lamun apa mah kamu ini cukup dia, mudah-mudahan Allah sampaikan bacaan tadi kepada almarhum anu bin anu. Itu adalah sebagai apa namanya kuota kegiatan. Jadi akan narik kawayan mutar-mutar wae. Apa yang nanti gedog-gedog itu kuota. Lawannya itu. Tapi ada yang apa Allah Maha tahu akan isi dan maksud hati kita. Insyaallah wajib aman. Itu Pak Hadimain. Cukup sekian saja untuk bahasan kita yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut pada bahasan kita berikutnya. Dan khusus kepada jamaah pengajian yang ada sekarang, dimohon jangan dulu pulang, nanti kita berjamaah. Ada yang apa namanya